podcast Sudirman 42 Touch. Kembali lagi bersama saya, Elizabeth Siahaan. Bagaimana Bu sebaiknya mengenalkan anak-anak pada penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan aman sejak dini? Bagaimana kita sebagai orang tua itu mengenalkan anak-anak kita bagaimana menggunakan teknologi digital itu dengan cara yang benar dan bertanggung jawab, sehingga mereka memang selamat dari hal-hal yang negatif tadi yang kita jelaskan. Ya, pertama anak-anak itu harus dikasih tahu apa yang benar. Itu kan sebenarnya adalah basic dasar. Gak usah melalui YouTube, tapi melalui percakapan sehari-hari kan kita bisa mengatakan bahwa ketika misalnya Anda mengejek orang itu tidak boleh, Anda melakukan kekerasan tidak boleh, harus berpakaian sopan. Itu sebenarnya basic dasar yang memang harus dilakukan orang tua tanpa atau dengan internet. Jadi jika basic dasarnya sudah ada, harusnya anak-anak itu sudah tahu, ini kayaknya nggak benar ya. Jadi misalnya, contoh, kartun Tom Jerry, semua orang kenal kartun Tom Jerry. Itu kartun yang cukup terkenal pada masanya. Tapi itu sebenarnya kartun yang sangat syarat dengan kekerasan. Kalau anak-anak sudah tahu bahwa kekerasan itu tidak boleh, mereka akan tahu bahwa itu sebenarnya nggak boleh ya, Ma. Kalau orang tua tidak menjelaskan, mereka akan melakukan kekerasan dong terhadap sesamanya. Anak-anak itu pada dasarnya meniru. Jadi ada satu percobaan di psikologi nih ya, ada namanya percobaan bobodol. Bobodol ini ada seorang anak diperlihatkan ada satu boneka, kemudian ada seorang ibu. Jadi anak ini melihat ibu ini memukuli boneka itu. Jadi anak ini kemudian ditinggal dan si ibunya keluar, dan di anak ini ditanya apa yang akan dilakukannya terhadap boneka itu. Lebih hebat daripada apa yang dilakukan ibu tadi. Kalau ibu itu cuma memukul, dia menendang, mulai nembak-nembak, wah. Wah, jadi benar pepatah mengatakan kalau gurunya kancing berdiri, muridnya kancing berlari. Jadi anak itu hanya belajar dari apa yang dia lihat. Kalau kita tidak mengontrol, tidak mengajari basic dasar bahwa ada perilaku-perilaku yang tidak boleh ditiru, ini anak akan lose, nggak ada barriernya, semua akan dia lakukan, nggak ada saringannya. Jadi kalau kita sudah kasih tahu bahwa ini tidak benar, anak itu kan akan punya kontrol. Ini nggak boleh ya, Ma. Ini nggak boleh ya, Pak. Nah, sehingga kita akan menjelaskan, ya ini nggak boleh, Nak. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia kata-kata kasar, karena dia mencuri, karena dia berbuat kekerasan. Hal-hal yang seperti itu ketika diucapkan sama anak mulai kontrol diri. Ini nggak benar. Nah, hal-hal seperti itu kan sudah harus dibicarakan dari sejak dini. Jadi nggak boleh dibiarkan. Kita pernah saya lihat di media sosial saya, tuh ada orang tua yang ngamuk setengah mati ketika anaknya melakukan COD sekian juta. Anaknya belajar dari mana kalau dia nggak ngeliatin orang tuanya? Ya sekarang orang tuanya marah, tapi itu udah terjadi. Jadi proses itu ada hal yang benar atau tidak, itu kita harus lakukan dulu. Jadi ketika kita sudah kuat dengan itu, ya sudah lebih enak ke depannya. Gitu loh. Paling tidak bukan sudah lebih enak, paling tidak kontrol diri anak-anak itu sudah mulai, ini nggak benar nih, saya nggak boleh nonton nih. Jadi itu kan harus dari orang tua. Jangan biarkan media yang mengajari anak-anak. Anak-anak itu tetap harus diajarin orang tuanya. Ya begitu Bu Sabet. Itu ya Bu ya. Sekarang kan kita sedang hangat-hangatnya dengan digital parenting ya Bu ya. Banyak topik membahas mengenai digital parenting karena digital parenting itu dianggap sangat penting sehingga pola asuh orang tua menjadi lebih benar dan terarah. Bagaimana cara menciptakan lingkungan rumah yang mendukung digital parenting di mana anak-anak itu merasa nyaman untuk membicarakan tentang pengalaman mereka di dunia digital? Ya, ketika kita sudah terbiasa berdiskusi sama anak, sebenarnya itu sudah menjadi sesuatu yang mengalir. Tetapi ketika kita nggak pernah berdiskusi dengan anak dan kita mau menuntut anak untuk terbuka,
itu menjadi sesuatu yang memang membutuhkan usaha. Karena anak-anak nggak biasa terbuka pada orang tuanya. Terus bagaimana ya caranya? Kalau secara secara teknologi ya tentunya orang tua bisa melihat histori apa yang dilihat anaknya. Itu paling tidak orang tua akan mendapat, anakku kok mau buka ini ya, kita bisa lihat dari historinya. Tapi kalau anaknya tahu dia hapus histori, orang tua kan juga kehilangan jejak. Jadi dari sejak awal, ayo kita buat semacam diskusi yang mengalir dengan anak. Jika anak merasa nyaman berbicara dengan kita, dia nggak akan berbicara dengan orang lain gitu. Tapi itu memang harus diupayakan. Jadi misalnya ada waktu di mana kita hanya diskusi, no gadget, cuma cerita, ketawa itu siapapun senang. Tidak menghakimi, tidak menasehati, biarin mereka cerita, sehingga kita mendapatkan informasi apa yang mereka dapat sehari-hari. Kalau suasana sudah begitu kaku, sudah mulai memberi nasihat, anak-anak juga sudah mulai tertutup, gini lagi, ngapain juga aku cerita. Jadi ada suasana yang nanti terakhir dinasehati, dimarahi, pasti belakangnya akan dinasehati, dihakimi. Gitu ya, Bu, ya. Siapapun tidak suka di dalam situasi yang dipojokkan. Jadi biarkan aja mengalir. Mereka mau cerita apa. Tapi ada saatnya ketika mereka sudah kebablasan, baru kita masuk. Kita koreksi. Itulah sebenarnya peran orang tua. Apalagi di dalam sistem digital seperti ini. Kecenderungan anak-anak untuk membandingkan, orang tua si anu kok begini, orang tuaku kok begini, itu akan semakin besar. Terutama di zaman sekarang, Bu. Benar. Orang tua itu dua-duanya kerja, dua-duanya pergi pagi pulang malam. Di mana saat anak-anak itu berusaha untuk menyampaikan, Ma tadi aku menonton ini, Ma tadi aku, sepertinya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan cerita itu jadinya sepertinya anak-anak itu cenderung, udahlah, aku ceritakan aja di dalam hatiku, gitu akhirnya ya Bu ya. Jadi sedapat mungkin ketika badan pun sudah letih, jangan lupa peran kita sebagai orang tua. Sapa dong anak, apa kabar hari ini? Dengerin aja cerita mereka. Mau bagaimana? Itu rasanya mereka juga, aduh ada mama, ada papa nih yang bisa aku ceritakan gitu. Biasanya kalau bapak-bapak sih lebih berjarak ya sama anak-anak, tapi tidak menutup kemungkinan jika mereka hadir di situ cuma dengerin anak saja. Rasanya seperti anak kering itu disiram air. Mamaku di sini loh, papaku di sini loh. Ada hal-hal mungkin yang mereka tuh nggak bisa ceritakan. Yang misalnya gini, aku diecehin orang. Kenapa kok diecehin? Ya mereka bilang aku jerawatku misalnya. Karena bagi anak-anak remaja, jerawat satu aja itu udah merupakan seperti apa ya? Semacam hal yang bisa membuat mereka tuh tidak percaya diri. Coba kita lihat penembakan yang di Amerika terjadi. Yang terakhir itu adalah karena mereka dibully. Anaknya itu dibully, akhirnya dia menembaki teman-temannya yang membuli. Kenapa? Karena peran orang tua. Orang tua tidak tahu. Tapi yang jelas orang tuanya punya senjata dan senjatanya dipakai anaknya. Dan orang tuanya nggak tahu, itu fatal. Jangan sampai ada terjadi dendam. Jangan sampai anak itu bunuh diri juga karena terjadi perundungan atau bully. Ini yang saya lihat begini. Kalau kita perhatikan komentar-komentar orang baik melalui Instagram, di TikTok, itu kadang-kadang ngomong itu kok nggak ada rem-remnya, seolah-olah kita berhak menghakimi orang lain. Itu juga yang perlu kita ajarkan pada anak-anak. Hormati, respect the others, hormati orang lain supaya Anda dihormati, begitu loh. Nah itu hanya bisa diajarkan oleh orang tua yang benar. Jangan lepaskan anak-anak, jangan dia diajarin media sosial sehingga nanti pengajarannya nggak benar. Jadi saya rasa secapek-capeknya kita jadi orang tua, sempatkan berkomunikasi sama anak. Anak itu butuh orang tuanya, dia nggak butuh orang tua orang lain, orang tua temannya. Dia butuh orang tuanya yang melahirkan dia, yang mengerti tentang dia. Jadi posisi kita jangan digantikan orang lain. Nah gitu. Jadi tetaplah meskipun kita sibuk, meskipun kita letih, lelah, kecapekan, tapi tetap kita meluangkan waktu untuk
berkomunikasi dengan anak kita ya Bu ya, sehingga kita dari sapa ya, Hmm. menyapa anak, mendengarkan. mereka juga punya segudang persoalan, kita juga punya ini, tetapi ketika mereka bisa bercerita dan sudah terbuka, itu sangat menyenangkan bagi kita juga, karena ternyata mereka membutuhkan kita saling membutuhkan. Selanjutnya Bu, tadi kita udah diskusi ya, dan kami juga udah mendengar pemaparan dari Ibu yang sangat jelas mengenai orang tua harus memberi teladan yang positif kepada anak-anaknya. Menurut Ibu, apa saja tips yang terbaik yang kita bisa berikan kepada sahabat podcast sehingga mereka bisa menjadi orang tua yang mampu memberi teladan yang positif kepada anak-anaknya dalam menggunakan media sosial dan teknologi? Ya, jadi pertama kita harus seimbang juga penggunaan antara media sosial dengan teknologi. Jadi jangan kita juga akhirnya dikit-dikit waktu kita juga banyak peluang banyak dengan menggunakan gadget. Kemudian membahas WhatsApp sahabat, grup SD, betul, gitu ya. Bahkan di sela-sela makan pun kita nggak bisa meluangkan waktu untuk berbicara kepada anak. Jadi anaknya juga punya HP di samping ibu, bapak, anak. Jadi semua akhirnya cuma berkomunikasinya kok jarak jauh ya gitu ya. Jadi pertama jaga keseimbangan, kedua jadi role model lah, ketiga bikinlah kesepakatan dengan anak-anak. Ada waktu di mana gadget itu ditutup dulu, apalagi kalau jalan-jalan, makan di luar, atau misalnya mau berdiskusi, gadget itu diletakkan. Kalau pertemuan dengan saudara ya Bu, pertemuan dengan saudara tutup dulu, biarkan kita berinteraksi dengan leluasa, karena ketika berinteraksi dengan leluasa kita bisa belajar banyak hal dengan orang lain. Gadget itu akan membuat kita itu pikiran kita itu tertutup. Jadi kan kita itu sebenarnya nggak bisa berpikir secara mendengar tuh arah tuh nggak bisa. Ibu Elizabeth berbicara kepada saya dan kemudian ada orang lain yang berbicara kepada saya, itu sesuatu yang nggak mungkin. Jadi kita harus bisa menutup satu saluran. Jadi kita nggak bisa stereo ya Bu, nggak bisa stereo ya, konsentrasi pun nggak bisa juga ya. Jadi kita harus menutup satu saluran supaya kita berkonsentrasi dengan saluran yang lain gitu. Itu yang harus dilakukan. Jadi apa yang dilakukan? Gadget itu jangan menjadi pengganggu. Kok kita jadi hambanya gadget gitu loh? Enggak, kita yang harus mengontrol dia, bukan dia yang harus mengontrol kita. Jadi itu simpan dulu, berbicaralah dengan orang lain, nikmatilah relasi itu. Ya sesekali Anda bosan, Anda mau melihat ya bolehlah. Tapi saya rasa begitulah Bu Sabet. Jadi jaga keseimbangan penggunaan, kasih tahu sama anak batasan yang perlu dan tak perlu. Kemudian kasih teladan tadi Bu. Iya, kasih teladan. Kemudian itu saya sangat berharap sih sebenarnya orang tua itu juga upgrade wawasannya mengenai gadgetnya sendiri. Aktifkan parental control terhadap anak-anak yang masih kecil. Kalau anak-anak yang sudah dewasa, ketika dia tahu sudah dibatasin sama orang tuanya, dia sudah tahu kembali menonaktifkan itu sehingga dia. Tetapi kalau bisa kita bilang nggak boleh ya, bisa dinonaktifkan. Nanti mama sama papa. Kan sebenarnya kita bisa cek dari historinya. Tetapi untuk itu kan kita harus tahu. Jangan-jangan ngecek historinya pun kita nggak ngerti. Iya. Ya, gitulah Bu. Gitu ya Bu ya. Bagaimana cara orang tua melibatkan diri dalam dunia digital anak? Jadi anaknya ini kan misalnya seperti saya ya Bu, ketepatan anak saya sekolah di swasta dan sangat kreatif sekolah itu. Jadi mereka punya Instagram gitu. Apakah baik kalau saya follow atau saya kasih komen kepada Instagram anak-anak saya itu? Atau saya hanya lihat aja atau tidak like, atau apa yang harus saya lakukan supaya menunjukkan saya itu terlibat dalam hal positif di dalam dunia digital anak-anak, sehingga saya nampak memahami apa yang dilakukannya dan mensupport hal positif yang dilakukannya. Kalau seandainya Instagramnya itu memperbolehkan
orang tua ikut, sebenarnya nggak ada masalah. Untuk umum sebenarnya. Iya, kalau terbuka untuk umum sih sebenarnya nggak ada masalah ya, ikutin saja. Apakah bisa memberikan komen? Itu kita lihat siapa yang dikasih komen, karena ada juga. Tapi anak-anak ini kadang bilang gini, gak usah bang. Ya, kita sepakat dong, kita menghargai anak dong. Iya. Ya, tidak usah dikasih respon. Tapi kita harus tahu juga kenapa tidak usah. Alasan itu yang perlu kita, sehingga kita bisa mengerti pola pikirnya kenapa. Jadi bilang, mah gak usah ya mah. Kenapa? Sebaiknya bagaimana? Udah mama lihat aja. Kenapa? Iya, soalnya nanti Dibully sama teman. dibully sama teman. Jadi memang pembulian ini begitu ini ya. Tapi sekarang Masih saya ya? lihat pembulian itu kayak semakin marah. Hmm. Apakah itu karena orang tua tidak terlalu berperan menasihati anaknya? Kayak seperti kita kan selalu, kalau saya Bu ya, selalu saya bilang jangan pernah sebut nama orang tua. Jadi sekarang saya lihat semakin marak ya Bu ya, anak-anak itu membuli. Ada suatu kebahagiaan apabila temannya itu jadi malu, jadi sedih gitu ya. Menurut sisi psikologi, kenapa ya Bu di zaman sekarang itu pembulian itu semakin tinggi, dan riset juga jadi sering melakukan penelitian mengenai bully, karena dianggap bully itu semakin frekuensinya itu semakin sering dilakukan. Kalau kita lihat dari sisi psikolog, kenapa anak-anak itu melakukan bully, Bu? Jadi orang bisa melakukan tindakan karena dia tidak tahu bahwa itu adalah salah. Oleh karena itu, satu, kita perlu mengajarkan itu bully. Ketika kita sudah mengajarkan sama anak-anak itu bully dan akan menyakitkan orang lain, anak-anak akan tahu. Jadi yang melakukan itu, satu, tidak tahu bahwa bully atau mengejek orang lain itu bisa melukai orang lain. Dan orang tuanya tidak menginformasikan hal itu kepada Betul. anaknya, sehingga Betul. anaknya tidak menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang tidak benar dan menyakitkan orang lain. Ada efeknya. Kenapa itu tidak diajarkan? Karena orang tua merasa itu tidak perlu. Tetapi pembulian itu masif sekali terjadi sekarang di dunia digital. Bahkan tadi saya sudah cerita, bahkan Contohnya apa itu Bu? Pembulian yang masif di dunia digital. Yang sering saya tahu kan itu di dunia nyata Bu. Anak-anak dengan teman sepermainannya, teman sekolahnya, teman sekelasnya. Tapi kalau pembulian di dunia maya itu kira-kira contohnya apa Bu? misalnya ketika ada orang yang dia lagi mau foto dengan teman-temannya, ada yang, ih kamu gendut banget, kok kamu gendut kayak gendutnya kayak babi misalnya gitu. Sehingga ada istilah ya Bu, apa? Jangan melihat Body dari shaming. fisik, Body shaming. Iya, body shaming. Dan itu kan membuat anak-anak ini ya, aku gendut ya, aku jelek ya. Wah, itu tamparan banget, apalagi ketika itu dibuat di komen dan dibaca semua orang dan orang lain pada ketawa. Ya, kemudian ada lagi misalnya begini, komen terhadap misalnya penampilan orang, kamu pada kamu nggak mandi ya, kamu nggak begini. Orang lain merasa itu bukan bully, tetapi bagi orang lain itu udah sakit hati. Itu yang maka tadi hasil penelitian dari awal pembicaraan saya bilang, banyak orang yang melakukan bully, tapi dia tidak tahu itu bully. Tidak menyadari. Sehingga memang harus diajarkan sejak dini, jangan menjadi pelaku bully sama orang lain. Jangan ngejek orang lain. Karena itu adalah dosa dan itu tidak benar. Tidak dan itu benar. menyakitkan orang lain. Jadi nama orang tua bisa jadi ejekan. Itu bisa membakar anak-anak. Iya. Kenapa nama orang tua itu bisa jadi bahan ejekan? Sebenarnya kan nggak perlu, tetapi itu bisa menjadi satu bahan lelucon. Kenapa? Karena mungkin dia juga nggak diajarkan keluarganya bahwa menyebut nama orang tua temennya dengan main-main itu juga seperti penghinaan kan. Siapapun sakit hati lah ketika nama orang tuanya disebut dengan tidak pantas. Tapi kalau misalnya sekedar menyebut, oh kamu ya Pak Sianu gitu ya mungkin nggak masalah. Tapi ketika sudah ada unsur penghinaan, siapapun akan marah. Yaitu karena bagian daripada keluarganya dia. Nah itulah yang kita harus hati-hati penggunaan
media sosial yang sekarang ini begitu banyak komen, semua orang bisa komen, tetapi bagaimana memberi komen yang baik itu nggak ada yang ngajarin. Nah, sehingga kita yang perlu mengajarin, jangan biarkan anak-anak bermain kata-kata, habis kita nanti. Gitu. Jadi memang sebaiknya memang yang keluar dari mulut kita ini sebenarnya kata-kata pujian, ya Bu, ya. Positif, Kata-kata positif sehingga kita semakin disayangi, dihormati oleh teman-teman kita, karena kita terkategori orang yang suka mengatakan yang positif. Di negara lain, gadget menjadi perhatian yang sangat penting oleh pemerintah. Seperti di Korea, pemerintah di Korea membuat suatu rule atau aturan kepada anak-anak sampai remaja dari usia 0 sampai 21 tahun untuk tidak boleh menghubungkan gadgetnya dengan jaringan internet dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Dan itu sudah menjadi peraturan nasional di Korea. Karena memang sudah menjadi suatu bencana di Asia penggunaan internet yang masif ini oleh anak-anak dan remaja. Dan kalau kita lihat di Singapura sudah telah memiliki mengeluarkan kampanye Better Internet for Kids, di mana mereka mengatakan bahwa internet itu bagus untuk anak-anak, akan tetapi perlu pendampingan, perlu pengawasan, dan perlu monitor oleh orang tua dan pendidik, sehingga anak-anak itu tetap menggunakan gadget dan internet, tetapi dengan pengawasan yang ketat oleh orang tua dan para pendidik atau guru. Sedangkan di Perancis, pemerintah Perancis itu telah melarang, Bu, penggunaan smartphone di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sejak di tahun 2018 sampai saat ini. Di mana pemerintah Perancis juga mengatakan bahwa jangan membawa handphone selama mengikuti pendidikan di sekolah. Jadi anak-anak dari SD, sekolah menengah itu memang tidak diperbolehkan menggunakan smartphone. Tujuannya untuk mengurangi gangguan belajar dan meningkatkan fokus siswa. Itulah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di negara lain. Bagaimana menurut Ibu dengan di Indonesia? Apakah pemerintah Indonesia sampai sejauh ini telah mengeluarkan kebijakan yang melindungi anak-anak kita dari penggunaan internet yang berlebihan dan penggunaan internet yang sangat mengganggu perilaku mereka? Terima kasih ya. Saya melihat belum ada sih ya kebijakan. Kita barusan melewati pandemi. Pada waktu itu malah Menteri Mendikbud ya, itu malah kan menyuruh anak-anak itu belajarnya secara online. Artinya memang anak-anak itu sudah dibiasakan untuk belajar melalui penggunaan gadget. Nah, yang perlu sebenarnya yang sudah dilakukan ya, tapi itu melalui Menkominfo ya dulu ya, membatasi situs-situs tertentu. Ada situs-situs pornografi. Itu yang saya lihat. Membatasi, Bu. Apakah situs-situs pornografi itu dibatasi? Bukan dibatasi lagi, malah di ban ya, saya lihat ya. Di ban. Ya. Berarti kalau anak kita melihat situs pornografi, berarti atau kita melihat situs pornografi berarti udah tidak bisa, Bu? Ada yang tidak bisa, tetapi kan situs ini kan nggak stop di sini, muncul lagi di tempat lain, muncul lagi gitu loh. Jadi artinya memang, tapi ada usaha saya lihat dari pemerintah untuk memban beberapa situs pornografi. Kemudian judi online, ya judi online ini pun. Apakah pemerintah melakukan ban juga kepada judi online? Saya rasa harusnya ada ya. Tapi belum ya, belum maksimal ya, belum kelihatan ya. Karena saya lihat itu ada beberapa yang judi online juga masih dari orang-orang yang di Kamboja malah melakukan ininya kan di Indonesia gitu ya. Jadi memang saya melihat ada hati-hati ketika anak-anak kita tiba-tiba dia masuk begitu, dia main bolanya ternyata judi online. Nah, kita kan harus hati-hati. Kemudian ada lagi game-game kekerasan. Ini saya lihat belum banyak usaha pemerintah
untuk bisa memblokir game-game yang mengandung kekerasan itu, atau paling tidak ada peringatan bahwa game ini mengandung unsur kekerasan dan tidak boleh dimainkan untuk anak-anak usia sekian. Saya belum kuat sekali. Jadi kalau tadi pemerintah Singapura sudah mulai ketat, pemerintah Prancis sudah mulai ketat, pemerintah Korea juga udah mulai ketat. Korea juga sudah sangat ketat. Indonesia seharusnya nggak boleh ketinggalan ya Bu harusnya dengan 60% tadi hampir anak-anak sudah mulai menggunakan gadget gara-gara pandemi online, ya. Kemungkinan mereka akan masuk ke dalam situs-situs yang tadi kita sebut itu akan semakin besar. Jadi mau nggak mau pemerintah harus membatasi ya, melakukan ban ya Bu ya. Satu ada melakukan untuk semua ban. Situs itu seharusnya. Benar. Jadi itulah fungsinya lembaga sensor. Betul, lembaga sensor. Tapi saya lembaga sensor hanya bekerja untuk film ya, belum kepada situs ya. Iya, harusnya ya Bu ya, dengan adanya pertemuan kita ini kita bisa menyarankan kepada pemerintah diberi pembatasan juga Bu untuk waktu. Misalnya kalau untuk SD, SMP, SMA tidak boleh bawa handphone. Tapi setelah pulang, kalau hanya untuk menelepon orang tua, WhatsApp orang tua, itu bisa. Jadi jangan anak-anak itu setelah pulang sekolah bisa pakai handphone di depan guru. Itu sebenarnya sekolah harus melarang, membatasi itu. Kemudian kita juga menyarankan, sebaiknya pemerintah menyarankan, misalnya untuk anak SMA dikasih batas. Kalau di rumah dari jam ini sampai jam segini, seperti yang dilakukan oleh negara Korea, itu sangat saya setuju Bu. Dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi atau jam 9 malam sampai jam 3 sore, itu sebaiknya anak-anak ya SD, SMP, SMA itu sebaiknya jangan menggunakan gadget dengan jaringan internet. Oke, mereka bisa bawa gadget tapi untuk menelepon orang tua, tetapi untuk jaringan internet saya rasa itu tidak usah. Tapi setelah jam 3, mungkin 5 jam dari situ, mungkin mereka sambil mengerjakan tugas ya Bu. Saya rasa itu perlu pemerintah kasih pembatasan waktunya itu ya Bu ya. Yang kedua, mungkin di kesempatan ini kita bisa sarankan kepada pemerintah membuat kebijakan yang melarang situs-situs seperti judi online. Itu benar-benar harus ada tim yang memang fokus supaya anak-anak kita yang merupakan generasi penerus yang memiliki potensi yang besar ini, potensinya nggak habis dengan hal-hal yang sia-sia gitu Bu, supaya nanti Indonesia mampu mencapai cita-citanya menjadi Indonesia jaya di tahun 2045 gitu Bu ya. Jadi memang perlu juga di sesi kita ini kita sampaikan kepada pemerintah fokus membatasi, melakukan pembatasan terhadap semua anak-anak bahkan orang tua untuk memasuki situs pornografi gitu, dan situs judi online itu langsung benar-benar harus ada tim, karena ini adalah bisa menjadi bencana bagi Indonesia ya, karena orang jadi ketergantungan. Jadi kalau orang udah terbiasa dengan nonton atau main judi, nonton horor, lama-lama kebutuhannya dan waktu yang lebih lama akan dihabiskannya untuk melihat hal yang sia-sia. Betul. Gitu. Padahal negara-negara lain udah sibuk untuk membangun negaranya. Kita sibuk dengan hal-hal yang tidak produktif. Jadi kami dalam kesempatan ini mengharapkan ya Bu ya, agar pemerintah dengan segera membatasi atau melakukan restriksi, memblokir semua situs-situs yang tidak produktif yang akan merusak moral bangsa. Gitu ya Bu ya. Ya, jadi mengaktifkan mungkin ada tadi lembaga sensor film, mungkin mereka memiliki lebih kapasitas ya. Saya nggak tahu apakah memang kapasitasnya di situ ataukah nanti Menko Info yang melaksanakan ya. Tapi sebenarnya Menko Info ya. Sebenarnya Menko Info yang memang harus dari tahun 2020 itu, karena kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2020 bulan 3 udah mengatakan pembelajaran online. Seharusnya di saat itu Kementerian Kominfo itu langsung membatasi semua yang tidak produktif itu. Betul. Jadi satu lagi, ada peran mungkin dari Kemendikbud ya. Jadi anak-anak tuh diajarin untuk bisa membatasi
hal-hal yang sifatnya privacy tidak diupload. Jadi misalnya kan sekarang tuh HP itu punya kamera ya, Iya. orang bisa selfie ya. Ada orang yang mau buka bajunya, kemudian nanti dia simpen dan tiba-tiba ada temen yang lihat itu di share. Itu karena anak-anak itu tidak protect juga. Jadi harus dibatasi hal-hal yang sifatnya ada pembelajaran bagi kita semua untuk membatasi hal-hal yang sifatnya privacy, termasuk data kita pribadi, karena bisa saja di dunia maya itu data kita bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi memang kita mungkin agak berhati-hati sekali dengan seluruh data yang ada pada kita, karena itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain Yang tidak bertanggung jawab. yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi itu ada peran pemerintah yang harus mengajari anak-anak ya, Mengedukasi ya, Bu, ya. mengedukasi anak-anak. Iya, iya. Jadi bagus juga, Bu. Kita juga perlu menyarankan pemerintah, dinas-dinas yang terkait ya, Bu ya, untuk memang mendatangi sekolah, mensosialisasi dampak negatif hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Betul. Ya. Ini yang terakhir, Bu. Apa saja tips yang Ibu sarankan kepada orang tua, dan apa aja juga aplikasi yang bisa Ibu sarankan kepada para sahabat podcast Sudirman 42 Touch untuk membantu orang tua di dalam memantau dan mengatur penggunaan gadget anak? Yang pertama tips, yang kedua pasti banyak aplikasi yang udah Ibu ketahui. Kalau aplikasi saya nggak gitu banyak tahu, tapi ada dulu kalau nggak salah software yang dibuat sama Menkominfo tahun berapa, itu software yang memang untuk keamanan anak-anak dalam mempergunakan gadget. Tapi itu saya rasa harus di-upgrade ya. Nah, tetapi tips untuk misalnya bahwa kita tadi harus menggunakan gadget yang sehat, itu intinya adalah sebenarnya peran orang tua untuk bisa satu, upgrade pengetahuan dirinya juga. Itu kedua, punya keseimbangan, jadilah role model. Kemudian yang ketiga, terbukalah pada anak dengan informasi apa yang dia tahu atau dia tidak tahu dan apa yang ingin dia tahu. Yang keempat, kita juga update mengenai hal-hal apa yang terjadi di sosial media yang akan berpengaruh pada anak-anak. Jadi ada satu namanya teorinya kami lah gitu, teorinya psikologi, yang kita bisa mempertahankan sikap kita positif jika kita dilakukan kayak imunisasi duluan. Jadi seperti anak-anak itu dia tidak akan jatuh sakit ketika dia diimunisasi. Anak-anak kita pun bisa sebenarnya mempertahankan hal yang positif jika mereka diimunisasi oleh orang tua. Orang tuanya dapatnya dari mana? Harus upgrade ilmunya, harus belajar. Zaman sekarang orang tua nggak bisa stuck, dia harus terus berkembang supaya dia bisa ikutin perkembangan teknologi dengan segala aplikasi software dan mampu melindungi anaknya dengan tujuan melindungi anaknya. Kalau anaknya nanti sudah adiksi, kita udah susah untuk bisa mengembalikan dia kepada normal track. Bukan tidak mungkin, tetapi itu membutuhkan effort yang luar biasa. Saya rasa itu ya, Bu Safida. Luar biasa sekali, sangat seru dan informatif informasi yang telah disampaikan oleh Ibu Rika Liana yang merupakan psikolog. Orang tua sangat berperan. Berdasarkan diskusi yang sangat menarik tadi, bisa saya kasih kesimpulan bahwa orang tua memegang peranan yang sangat penting di dalam mengajarkan etika dan aturan digital kepada anak-anak. Orang tua juga memiliki peran penting di dalam mengawasi aktivitas anak-anak dan memberikan batasan waktu menggunakan gadget yang sehat kepada anak-anaknya. Dengan pendekatan yang bijaksana, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi perkembangan anak-anak di dalam dunia maya. Mari kita terus melindungi anak-anak kita dari dampak negatif digital.
Mari kita menjalin hubungan yang akrab, komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Mari kita terus memonitor apa yang dilihat oleh anak-anak kita di dunia maya. Dan mari kita tetap konsisten membatasi penggunaan internet oleh anak-anak kita. Dan tetaplah menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam menggunakan teknologi. Serta memang kita harus tetap mengajarkan anak-anak kita bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi dunia digital. Bersama-sama kita pasti bisa untuk membantu anak-anak kita memanfaatkan teknologi dengan bijaksana untuk pembelajaran dan untuk pengembangan kreativitas mereka. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rika Liana, Master of Psikologi, psikolog yang sudah Terima memberikan kasih. informasi yang sangat bagus. Terima kasih. Daging semua ya, para sahabat. Semoga Ibu Liana menjadi semakin bersinar dan sukses. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih Bu. Dan terima kasih juga kepada para penonton podcast Sudirman 42 Touch yang telah bersama-sama dengan kami selama beberapa menit untuk membahas digital parenting, bagaimana membimbing dan mengasuh anak yang tepat di era digital. Semoga diskusi ini mampu memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang berharga bagi para sahabat dalam mengasuh anak yang benar dalam menghadapi tantangan di era teknologi digital. Bagi pendengar yang tertarik mendapatkan informasi lebih lengkap tentang PIKI atau Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia, kamu dapat melihat di media sosial PIKI, yaitu YouTube PIKI Sumut, Instagram PIKI Sumut, dan YouTube PIKI Sumut. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Saya Profesor Elizabeth Siahaan dan Ibu Rika Liana, Master Psikologi Psikolog, yang pamit undur diri dan sampai jumpa.